Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Paramecium caudatum. Saya Dea Rizky Ramadhani, absen 9 dari kelas 10 IPS 2. Paramecium caudatum. Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran sekitar 250 mikron. Mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma, dan selnya diselubungi oleh folikel. Sel paramecium berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil mikronukleus dan inti besar makronukleus. Sitoplasma, vakuola makanan atau pencernaan makanan, serta vakuola kontraktil pengeluaran zat sisa. Reproduksi Paramecium caudatum. Paramecium caudatum dapat berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan membelah diri menjadi dua sel anak, pembelahan biner, dan secara seksual atau generatif dengan konjugasi. Reproduksi Paramecium secara seksual atau konjugasi. Yang pertama yaitu dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang paling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Yang kedua, pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid N. Sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. 3. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid N di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus N. 4. 8 mikronukleus N yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Yang kelima, mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. 6. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Yang ketujuh, setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid 2N, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Yang terakhir, yaitu salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Reproduksi Paramecium secara aseksual atau pembelahan biner. Yang pertama, sel paramecium terdiri dari dua inti sel nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. 2. Inti yang lebih besar mikronukleus bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. 3. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi 2 sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Yang keempat, mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi 2 secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. 5. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan 2 vakuola kontraktil mulai terbentuk. Yang terakhir yaitu hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah 2 sel anakan paramecium yang serupa identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.